Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuruddin ya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang pemilik seluruh jagat alam semesta beserta isinya, karena hanya atas karunia-Nya kita pada hari ini masih bisa bersama-sama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dalam keadaan aman, amanilah, dan sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap derap langkah kita bisa membuahkan pahala bagi kita semuanya, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa semoga salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita, suri teladan kita semuanya, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'aut, tabi'ahum, kepada kita semuanya, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, saudara pemirsa Jateng Pos TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati sering disebut dengan tawadu, yang berarti tidak angkuh ataupun tidak sombong. Orang yang rendah hati selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Karena itulah arti ungkapan rendah hati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat tidak sombong ataupun tidak angkuh. Dari arti ungkapan rendah hati tersebut bisa kita pahami bahwa penerapan sikap terpuji ini memberi banyak kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Menurut Buya Hamka, sifat ini membuat orang yang memilikinya tidak ingin mencampuri urusan orang lain, tahu membatasi diri pada bidang yang ia kuasai dan minati saja. Justru sebaliknya, orang yang merasa tahu segalanya menandakan bahwa ia kurang pengetahuannya. Terkait dengan kerendahan hati ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil lazina yamsauna alal ardi hauna wa iza qatabahumul jahiluna qalu salaman. Yang kurang lebih artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Bapak Ibu hadirin pemirsa Jateng Pos TV yang dirahmati Allah. Orang yang rendah hati adalah orang yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk terus-menerus kita camkan dalam diri kita, yaitu tentang kerendah hatian ini. Lawan rendah hati adalah sombong. Jikalau seseorang sudah merasa tinggi hati dan memandang rendah orang lain, maka inilah pangkal dari berbagai penyakit hatinya, seperti iri dengki, mudah marah, ataupun mudah berburuk sangka. Jika hati sudah kotor dengan berbagai penyakit yang demikian, maka akhlak pun akan terpuruk. Karena rendah hati adalah lokomotif dari seluruh gerbong kehidupan dalam tubuh kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuh manusia. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuh manusia. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudara-saudara seiman seagama, tanda-tanda orang rendah hati setidaknya ada 6. Yang pertama, orang yang rendah hati itu biasanya mudah mengakui kesalahannya. Mereka akan cukup rendah hati untuk mengakui kesalahan setiap kali mereka melakukan kesalahan.
Mereka tidak akan masalah untuk mengatakan maaf dan meminta pengampunan. Yang kedua, orang yang rendah hati terkait dengan ciri yang pertama tadi, tentunya mereka mudah menerima kesalahan. Sehubungan dengan ciri sebelumnya, mereka tidak akan membela tindakan salah mereka. Mereka akan dengan rendah hati mendengarkan keluhan atau kritik dengan tulus, meminta maaf untuk mereka. Yang ketiga, orang rendah hati terbuka untuk kritik yang membangun. Karena mudah belajar, mereka tidak tersinggung ketika yang sedang dilakukannya dikritik. Bahkan mereka berterima kasih atas kritik, karena itu akan membantu mereka menjadi lebih baik lagi. Mereka tidak egois, sehingga harga diri mereka tidak akan terluka. Ciri yang keempat, orang yang rendah hati adalah orang yang tidak bersaing dengan orang lain. Orang yang rendah hati tidak akan melihat orang lain sebagai pesaing di tempat kerjanya, atau di sekolahnya, atau di dalam interaksi kemasyarakatan. Mereka menghargai pencapaian orang lain karena mengetahui bahwa mereka punya waktu sendiri untuk sukses. Mereka tidak merasa buruk jika ada rekan kerja yang lebih baik dari mereka. Yang kelima, orang yang rendah hati tentunya tidak akan berkeras kepala. Orang yang rendah hati dikenal tidak mementingkan diri sendiri. Mereka mempertimbangkan kebutuhan dan perasaan orang lain sebelum keinginan mereka sendiri. Untuk alasan ini, mereka tidak memaksakan ide dan saran mereka pada orang lain. Dan yang keenam, orang yang rendah hati jika membantu orang lain dilakukannya dengan diam-diam. Ciri ini menjadi salah satu alasan orang yang rendah hati tidak sia-sia kehidupannya. Alih-alih menginvestasikan begitu banyak hartanya untuk kebutuhan mereka, mereka lebih suka menghabiskan hartanya untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Ketika membantu, mereka tidak mengumumkannya. Mereka ingin merahasiakannya sekuat mungkin. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Jateng Pos TV yang dirahmati Allah SWT. Orang yang rendah hati itu jarang memiliki musuh, karena ia tidak memandang orang lain secara rendah. Ia pun tidak pernah memandang orang lain sebagai saingannya. Justru ia senantiasa memandang orang lain sebagai sahabatnya dan berupaya bisa belajar dari mereka. Ia pun berbaik sangka pada orang lain. Siapa tahu orang yang nampaknya biasa-biasa saja dalam pandangannya, padahal sesungguhnya ia orang yang luar biasa dalam pandangan Allah SWT. Oleh karena itu, orang yang rendah hati selalu berbaik sangka pada yang lain. Sungguh beruntung sekali orang yang rendah hati itu. Karena pada kebanyakan kesempatan, ia bisa banyak belajar dan memperkaya ilmu. Namun, orang yang sombong sebaliknya. Ia akan sulit belajar. Ia akan makin jauh tersesat dalam kegelapan. Karena ia memandang rendah dan hebat dirinya. Padahal sesungguhnya tidak banyak yang mereka ketahui. Orang yang rendah hati juga sulit untuk iri dengki. Sedangkan orang yang sombong hampir setiap saat sibuk dengan iri dengki terhadap orang lain. Orang yang rendah hati akan berbahagia melihat kesuksesan orang lain. Sedangkan orang yang sombong akan tersiksa melihat orang lain sukses. Karena ia berharap kesuksesan itu berpindah kepadanya. Maka tidak heran jika Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita semuanya untuk mewaspadai sifat iri dengki. Karena ia bisa menghanguskan kebaikan seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Maka saudara-saudaraku seiman seagama, telah kita pahami bersama betapa banyak keuntungan dan keutamaan dari sifat rendah hati. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang disayangi Allah SWT, yaitu hamba-hamba yang senantiasa rendah hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Utamanya di bulan Ramadan ini menjadi bulan untuk mengasah karakter rendah hati ini, semoga menjadi milik kita bersama. Semoga Allah SWT memudahkan kita semuanya
dalam mendidik keluarga kita, serta mendapatkan taufik dan rahmat ampunannya di bulan yang penuh berkah ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.